ikut ya. Oke, kita akan coba config VF config ya, firewall. Nah, kita tes, coba lagi, kita load. Nah, loadnya perintahnya tadi doas, doas fvctl, terus kita minf VF config. Nah, kita coba lagi ping, apakah bisa? Paketnya dulu, paketnya 3. Nah, ini permasalahannya di sini. Saya masih belum ngerti konfigannya sih. Coba kita minta referensi dari di sini kali. Rules.vf.config OpenBSD manual. Nah, ini ada rules ini. Nah, ini untuk rulesnya. Hmm, wah, cukup ini juga ya. Translation. Bentar. Coba kita lihat config orang lain. Kok masih nggak mau sih. Kenapa ya kira-kira ya? Masih nggak mau juga. Nggak match dia. Password. Oke, 8 chart dia nggak mau permission denied malah. Oke, kita coba lagi. Sama. Doas, CAT. Nah, ini untuk ininya sama sih. Kenapa ya kira-kira? Kita mau fix cara biar bisa ngeping nih. Kalau untuk firewallnya jelas udah aktif. Kemudian ngeblok. Ini udah bisa di sini. Kalau di terminal kali tadi udah nggak bisa lagi. Nah, hmm, ini kalau kata AI-nya tanda FF ngeblok karena paketnya mungkin salah jalan.
Kita keluarin dulu. Atau dia nggak bisa pakai NAT ya kali ya. Tapi ikut bridge tuh gimana nih? Apa permasalahannya ya? Hmm, kita diminta untuk restart. Nggak keluar sih. Kayak salah nih. Coba ntar. Coba kalau dia nyariin bridge ya. Tapi kalau dia ngarahin ke sana ya. Hmm, BFGTL min SR CMPL. Oke, oke. Untuk iOS sih. BFGTL cheat sheet nih. Udah lulus ya. Hmm, Gimana ya? Ntar. Ini nggak ngaruh sih. Ini nggak bisa ngeping ya.
Oke, ntar nggak apa-apa. Apa ya masalahnya? Kalau misalkan ini nggak dipakai gimana? Kita remove deh. Oke, ini malah bermasalah nih gamenya. Coba kita entax dulu ya. Oke, kalau nggak mau. Oke, gini deh caranya kita matiin dulu deh. Ini coba kita ke remove. Nah, kita oke. Oke, kita start lagi. Ini gara-gara ini kali. Satu, harusnya adapter dua nggak usah ya. Yang satu sembilan, net satu. Itu masalahnya di situ kali. Oke, kita coba login lagi. Sama, tetap nggak bisa. I've config. Hmm, ada yang tahu guys kira-kira? Udah sejauh ini sih. Masih membingungkan juga ya. Ini apa ya? IN no. Kok pakai ini ya tadi ya? IM satu. Coba only. Coba saya hapus adapter dua gitu. Hmm, kenapa dinyalain paksa? Ini banyak nih PR ini. Gak apa-apa. Mhm. Nah itu apa file rules sebelumnya sih Mas. Cuma nggak, cuma memang disimpan dia. Oke, coba gini aja deh. Kita doas PF, PFCTL
GTL disable dulu deh. Nah, coba doas ping Google ping 88. Nah, dia udah bisa nih kalau udah dimatiin firewall-nya. Berarti ada salah di mana ya? Kalau config enggak lah. Hmm. Cuma kalau di Ubuntu gimana? Ubuntu bisa ngeping nggak? Ubuntu juga nggak bisa ngeping nih. Ini masalah ini nih. Net plan mau dulu. Oke. Ini karena DCP true, tapi nggak harusnya nggak ngaruh sih. 10137. Ini dia bisa ngeping kok. Nah ini malah disuruh bikin NAT padahal jelas tadi summary-nya itu VMnet 0 yang NAT. Plus firewall memang ngeping blok keluar. Berarti memang dari rulesnya. Oke, gimana caranya? Ini rulesnya nggak ada yang benar semua ini. ICMP blok. Coba kita cari rules. Eh, coba gini deh. Coba nano kita aktifin lagi. Eh, PKG perintahnya PKG install kan? Kalau mau misalkan ini. Bentar, ini ada dokumentasi nih. Coba. Oke, ini aturan filter VF. Pemfilteran paket adalah pengiriman atau pemblokiran selektif paket data saat melewati antarmuka jaringan. Ini kita bermain di layer 3 dan layer 4, TCP, UDP, ICMP, dan ICMP v6. Nah, aturan filter menentukan kriteria yang harus cocok dengan paket yang dan tindakan dihasilkan, baik blok atau yang diloloskan. Oke, kita coba pelajarin lagi ya. Ini blok AL, penolakan default ini untuk menyangkal semuanya. Kita itu udah bikin ini tadi blok blok log out sih tapi. Coba kita coba bangun dari awal aja kali. Aturan ini dievaluasi berbeda jika baris blok cocok karena opsi cepat paket akan diblokir.
Tapi yang pasti kita gini dulu deh. Kalau lihat dari dokumentasi sebelumnya, ini dari AI. Cuma kita cek apa ya? Oh, ini apa bedanya? Sama sih. Blocket. Enggak. Oke, kita coba pakai ini deh. Default Denny. Gini ya. Coba kita tes. Oke, ini malah nggak ini ya. Malah nggak mau dia. Nah, ini udah aktif sih. Oh, berarti dia langsung nge-out SSH-nya ya, teman-teman. Kalau pakai perintah block all tadi, config-nya dipasang itu buat. Jadi kalau di SSH, aku nggak bisa join. Oke, kita coba gini aja. Doas nano etc vf titik config. Nah, ini kita tadi udah blok blok semuanya. Jadi di SSH aku bakal ke connection reset. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita coba minta filter rules-nya untuk SSH. Coba kita. Wah, ini ada example ya. Rule set untuk example. Tapi ini untuk apa ya? Example filtering rules the machine running if you acting firewall between a small internal network and the internet. All the filter rules are shown when not RDR etc have been left out this example. Hmm. Oke, kita coba pakai kita cek perintah ini apa ya perintahnya? fgtl min s os vf. Oh, harus harus ini dulu. Doas. Oke, itu buat ini ya. Gimana ya? Tapi kita coba open lagi deh. Ups, gini. End dulu, kita uncomment aja. Doas, ufgtl, min f etc, min f kali ya. Ups, nggak bisa gitu. Ini kita ngeload berarti harus sama filenya. Oke, berarti ini udah bisa buka SSH sih harusnya. Nah, oke. Gak apa-apa, kita pakai dokumentasi ini deh, learningnya. Oke, cuma sekarang gimana supaya aku coba ngeblok skenario gini sih, bagusnya ya. Kayak tadi lagi, kita ulang dari awal lagi. Kita ambil mesin kalinya dari SSH. Nah, SSH jelas dia bisa ngambil
fingerprint ya. Nah, ICMP. Tapi kita pembahasannya memang dari TCP dulu ya. Ini untuk blok A loh. Kita udah gunain ini tadi. Ini untuk apa ya? Oke, kita coba lalu lintas sekarang yang harus eksplisit dilewatkan melalui firewall atau akan dihilangkan oleh kebijakan menggunakan default. Disinilah kriteria paket seperti port sumber tujuan berperan. Setiap kali lalu lintas diizinkan melewati firewall, aturan harus ditulis seketat mungkin. Ini untuk memastikan bahwa lalu lintas yang dituju dan hanya lalu lintas yang dimaksudkan diizinkan untuk lewat. Oke. Hmm, block in ongress proto TCP to port SSH lebih baik. Kita coba deh. Atau saya minta ini ya, diperjelas sama AI kali ya biar ini ya, biar ngerti dulu. Saya masih nggak paham ini. Dari awal, sebelumnya saya udah bikin config sebelumnya, default Denny. Saya bikin blok al. Itu udah berhasil. Itu udah berhasil. Sekarang coba cari, coba sama jelaskan config ini. Ntar guys, kita coba guys. Ini bermasalah sih ini. Gara-gara IP-nya ya. Hmm, apa pada ini kita nantikan dulu. Ini juga Windows kirim paket SSH ke OpenBSD. Karena rule ini di atas. Karena kita menggunakan rule ini. Firewall cek catatan. Oh ini balasannya berpercakapan langsung. Lolosin. Ini untuk config yang mana ya? Yang kedua. Tapi kalau pakai config ini malah nggak bisa. DOS nano etc vf.config.
vfgtl minf etc vf config. Lah, ini kenapa nih? Bakal berclose dong. Dia nggak bisa masuk lagi. Oh, ini bisa. Oke, nggak apa-apa. Coba kita cek apa ya? Itu udah pakai rules ini. Tapi bisa di Google. Nah, ini nggak mau dia. Karena dia harus doas dulu. Set message permission denied. Apa yang harus dilakukan ya? ICMP, coba deh. ICMP, kita cari file ICMP. Ini kalau mau gunakan ICMP, keeping stats. Ini apa ini? Salah satu kemampuan penting adalah menjaga keadaan atau inspeksi keadaan. Mengacu kemampuan VF untuk melacak keadaan atau kemajuan koneksi jaringan dengan menyimpan informasi tentang setiap koneksi table status. Oke, mempertahankan status memiliki banyak keuntungan, termasuk kumpulan aturan yang lebih sederhana dan kinerja pemutaran paket yang lebih baik. VF dapat mencocokkan paket yang bergerak kedua arah ke entry table status, yang berarti bahwa aturan filter yang melewati lalu lintas yang kembali tidak perlu ditulis. Karena paket yang cocok dengan koneksi state spool tidak melalui evaluasi set aturan, waktu yang dihabiskan VF untuk memproses paket tersebut dapat sangat berkurang. Hmm, oke. Pertahankan status pada paket TCP, UDP, dan ICMP keluar dari modul ISN. Keuntungan lain dan dari mempertahankan status adalah bahwa lalu lintas ICMP yang sesuai akan dilewatkan firewall. Misalnya jika koneksi TCP yang melewati firewall sedang dilacak dengan state spoolie dan pesan pemadaman sumber ICMP. Bagus. Oke. Kalau dikali udah CTO sih pakai config yang sebelumnya. Kalau config ini dia ext if M1. Sedangkan di if config di M1 nggak ada IM1-nya. Aku tidak use IM1. Nah, oh, Pak Taro. Oh, Pak Taro kayaknya lagi ngajar tadi. Pak Taro lagi ngajar juga. Ntar kita coba cek WA deh. Iya, udah out. Tadi lagi ini. Nah, ini masih bingung ya teman-teman. Ternyata belum belum benar juga nih konfigannya. Coba ya. Baru sampai gua Wowi. Oke, oke. Tadi belum di-record, Mas, ternyata. Ini kita mulai record lagi nih. Om Raja mau tanya dong. Halo, malum. Ya, Om, kalau sama-sama blok itu bedanya sama Linux apa ya selain komennya? Kalau Linux, kalau ini dia langsung ngebanet ini, Om. Apa? Paket, Om. Langsung paketnya. Bener-bener langsung paket. Kalau di Linux kan, apa ya? Bentar. Bentar ya. Wait, wait. Nah, jadi kalau kita kan bahasnya ini, Om.
Namanya itu VF ya. VF ini dia defaultnya dari si OpenBSD. Nah, tapi bedanya dia sama Linux lain, menurut saya sih, kalau Linux lain kan dia blokirnya khusus. Nah nih, fokusnya nggak ada network OS, bilangnya. Bentar, coba saya cari dulu referensinya tadi sekilas. Baca sih. Nah ini ada perkenalannya. Dia tuh ngeblok ini sih Om. Kayak ping, ICMP, dan lain-lainnya. Filter langsung lah. Mana tadi ya? Filter rules. Jadi dia mainnya di layer 3, layer 4. Filter rulesnya. Atau filter VF, ya, sorry. Wait. Bentar, kita coba cari dulu summary tadi saya bikin tentang ini ya. Oh, bisa bikin dua gini ya ternyata. Malah pusing. Bentar. Wait. Oke. Contoh terdekatnya kayak UWV. Nah, kira-kira gitu sih Om. Kayak misalkan mau open port gitu. Maksudnya satu jaringan ya Om. Satu jaringan. Saya kan tadi ngetesnya dikali nih Om. Nih, langsung CTO Om. Tapi saya kalau di Windows saya, IP-nya kan 10.1 IP saya. Nah, kalau yang IP dikali itu 10.129. Nah, saya nggak bisa akses karena saya udah bikin rulesnya bahwa kalau cuma saya sendiri yang bisa akses sebelumnya ya. Sama juga kalau misalkan saya lakukan kayak gini, nih saya hapus dulu deh rules yang panjang ini. Saya hapus dulu rules panjang ini, saya pasang namanya block all. Nih, ini saya yes aja. Nah, ini terus saya running, saya load dulu ya si ininya. doas pfctl minf etc vf.config. Oh, oke. Setuju sih sama pendapatnya Om Janu itu. Cuma di OpenBSD ini bisa nggak kita ngelihat apa namanya Firewall dia ya bener. kayak gimana ya paket data kayak misalnya kita melakukan blocking di Mikrotik tuh. Di Mikrotik itu kan kelihatan itu di lognya itu apa saja yang sudah apa namanya dia ke kena rule atau gimana itu. Seperti itu sih. Untuk ininya ya, ntar coba. Oke. Itu dari Mas Janu udah confirm itu. Harus pakai Wirsak. Harus pakai apa? Wirsak. Oh ya, tadi Oke. tadi lumayan panjang juga Terima ya. kasih Mas Janu. Mana ya tadi stepnya ya? Nah, cuma kalau kalau saya pikir itu kayak ada lognya gitu sih Om. Cuma pas dibuka lognya VF log, dia malah malah nggak muncul. Berarti berarti dia di OS ya. Nah nih, ini lognya pakai ini nih, TCP-dump tadi Om. Ngecek untuk kita secara ini Om. Contoh ya, ini kan tadi saya itu testing nih, eh Nmap lah contohnya. Nah itu harusnya masuk sih tadi sebelumnya. Bentar. Oh nggak masuk. Ini karena saya pakai rules ini atau gimana? Oke, kalau pakai rules ini dia nggak mau ya. Bentar, kita coba ini dulu. Dia block out dia nggak ini dia. Coba kita pakai rules yang ini. Nah, dia kayak gini sih Om.
by network ya, bener lah. Origin OpenBSD kernel filosofi. First rule loading automatic, file load can be dynamic, rules. Ah, Oh, oke, oke oke. Confirm. Kejawab sih yang tadi. Ya, terima kasih Om Raja. oke Om. Nah, cuma ini lagi cari cara supaya bisa ngeping nih. Di saya sendiri nggak bisa ngeping nih. Saya masih bingung juga. Kenapa OS-nya si siapa namanya nggak bisa keluar dia? Tapi untuk paket IDS IPS-nya include nggak atau harus install lagi? Mungkin Om Janu tahu kan? Makasih. Include langsung all in ya. Dia jadi harus dibikin dulu sih kayaknya. Eh, pakainya apa Om? AppSense. Surikata apa Snort? Kalau udah jaringan pakai terus yang lebih tahu sih. AppSense nggak kedengaran mas. Katanya nggak kedengaran mas. Iya, pakainya apa? Snort apa Surikata? Karena kan kemarin baca-baca juga PF itu sama kita ngebandinginnya apa ya kemarin Om Raja? Sam PF sama OpenSense, OpenSense. OpenSense ya. Nah, itu kan ada yang sama Surikata, yang satunya sama Snort. Ya, Seperti itu sih. OpenSense. Nah, ini tadi sempat bikin summary juga sih perbandingannya ya. Ini dia di config lewat text file, command line citar. Kita coba cek dulu. Bukan ini artinya. Nah ini sih perbedaannya. Eh, ini malah bahas spesifikasi. Bentar. Hmm, Oh iya, cukup bleeding juga itu. Berarti Om, yang mungkin yang di atas Om. yang mana ini? Ya, itu udah kejawab sih IPS, IPS, IDS-nya OpenBSD masih manual. Surikata. Kalau ini Kata. ya ya Kak, kalau pendapat saya setujunya ya pakai PFSense sama OpenSense apalagi buat belajar ya nggak ada salahnya juga sih kalau belajar komen yang kayak gini. Cuma nantinya juga akan bingung kayak mikrotik sebenarnya kalau udah tahu kuncinya kan tinggal main tap-tap aja. Cuma kalau kayak gini eh, yakin deh troubleshootnya susah. Apalagi kalau kerja suruh mikir manual itu susah sih. Monggo silakan kalau eh, Terasa sih Om. dapat yang lain bagaimana gitu. Nggak apa-apa diskusi ya. Ya, boleh boleh. Tapi menarik juga sih. Pas uji coba yang tadi itu langsung blok all deh Om. Hidupin rulesnya. Cuma ya memang ini kita nggak. Tapi kalau ini saya tes login SSH, ya nggak, dia bisa ya tadi ya. Atau saya karena belum udah di load sih harusnya. Oh ini masih pakai yang tadi. Gak apa-apa nggak apa-apa deh. Kita coba ini dulu. Nah pakai itu, oke. Setuju sih Mas Janu. Kebetulan teman juga ada yang menggunakan emailnya pakai Zimbra ya. Dan dia di apa namanya Gmail. di backupnya pakai PFSense sih. Bagus sih. Ini best of network OS. Oke. Setuju. Tapi diskusi lagi ya terkait
kalau versusnya sama malware atau virus yang sudah signature based gimana? Wah itu main susah juga tuh ya. Perlu ini ya, Ya ngambil kalau ini kan pola-polanya. Ntar ya coba kita cek-cek eh, dulu deh. yang di Harus filter lagi ya, perlu tools lagi. Nah berarti harus sama tools juga om integrasinya mungkin ya. Berarti dari OpenBSD-nya, kalau misalkan menggunakan VF, berarti harus panggil tools juga integrasi. nah bukannya udah ada surikata tadi ya? Surikata, apalagi dari OS doang kan kita nggak tahu banyak yang mana yang ke listen langsung. Walaupun ada kan butuh analisis juga mas. Iya, tapi kan ada surikata tadi itu surikata itu bisa di tambah signaturenya nggak? Dari Nah, Surikata. itu signature signature si malware sama indicator of compromise bisa, Mas Janu. Saya belum belum pernah nyoba nih terus terang. Itu om belum pernah nyoba VF om? Atau udah pernah? PF. Oke, White kalau nggak salah nemu masalah, nemu deh di mana ya? Oke, nice nice. Ya, oke Mas Janu. Eh, Soalnya kan masalahnya gini ya, kalau kita cuma main routingan itu nggak ada masalah sih sama apa namanya device-device yang saat ini ada gitu. Cuma trennya kan sekarang ransomware ya. Itu dan sebenarnya kita kalau cek-cek di apa namanya apa TCPF. Aniran apa apa itu yang Oh eh ininya apa? ya itu kan sebenarnya udah ada Kumpulannya itu apa namanya kadang nge-share mitigate. indikator of compromise-nya. Nah, itu bisa di copy apa enggak? Wah ini surikata detection apa nih? Surikata belum pernah nyoba sih. Boleh sih kapan-kapan kita main ini. Ini lebih lebih basic lagi nih. Kita terjun. Oke. Oh ini dia ada rule sendiri ya. Tag TCPs. Oh ada, udah di mapping mentahannya. Oh, jadi diintegrasin sama virus total ya? Itu buat lempar sih om, kayaknya Oke, narik. oke. Buat narik ya. Iya, iya. Buat narik Buat signature. ngedetek virus-virus atau malware-malware baru ya. Yang paling besar siapa? Kalau pengepul database kayak gini selain virus total atau virus total aja? Oh, Banyak yang kan? berbayar kayak Cisco pasti punya, FortiGate Makanya aku pasti bilang punya. butuh resource-nya. Nah, Tapi kan nggak di free itu. PFGTL, WinF, etc, PF, WinConfig. Oke, kita coba try lagi. Nah, ini baru bisa ngeping dia. Berarti tadi kita menggunakan allow firewall to access internet. Oh, nah, oke. Berarti kita tadi menggunakan ini nih. Karena tadi nanyak sih dari sumbernya. Wah, jauh-jauh tadi ngobrol sama AI-nya. Ternyata dari sini harusnya nih tadi. Nah, kita cari TCP ya. Oke, bukan bukan. Nah, ini nih. Seharusnya menggunakan ini pass on out ya. Ah, kita mengeluarkan TCP-nya. Tapi dari sebelumnya yang kita banyak-banyak ubah-ubah config, kenapa ya? Cover Enterprise. Oke, ini gara-gara ini mungkin nih. Nggak terdefinisi. Oke, ternyata masih kurang saya lihat ininya. If config ya, coba. Dari tadi nggak cek eh interface-nya tuh menggunakan apa. Nah, ini IM0.
Berarti didefinisikannya langsung pakai ini sih, interface. Nah, dia langsung 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 ngebaca aja, lebih bagus. Oke, oke. Berarti ini salah nih. Oke, thank you, thank you. Menarik juga ini. Berarti udah work. Malware detection. Oke, ini apa nih? Advanced malware detection with Surikata Luas scripting. Uh, function init. Spine notepad. Resap. Alat HTTP. Kalau ini apa ya? The security. Oke, kita coba dulu. Analis to guide Surikata. Wah, tapi ini aku udah dapat gambaran ya sejauh ini ngoprek walaupun masih di masalah ping aja tadi. Menarik, menarik. Berarti kita coba pelajarin lagi deh. Latihan buka-buka port yang mana yang penting sama integrasiin sama webnya dulu nih. Oke, SSA udah done. Kita ngeping Google udah bisa. Teng, teng, teng. Oke, kita CAT dulu. DOAS, DOAS CAT, etc, VFT config. Nah, kita coba. Ini udah work ya. Ini udah work. Coba kita kalau kita nmap gimana? Sama kita coba ngambil tadi menggunakan ini ya. Itu kalau di Block All Nmap jalan nggak? Nggak harusnya. Dia nggak jalan om. Tadi Oh, tadi apa ya? Awal saya masukinnya tuh di sel om. Ini cukup lucu juga sih tadi. Jadi kan saya kan konfig-konfig ini semuanya di SSH kan. Nah, jadi saya nggak bisa buka terminal 2 gini om. Nah ini kalau kalau gini nih, nah saya cuma bisa satu akses doang nih, connectionnya lah om, anggap. Nah saya ngetes gini harusnya nggak bisa nih tadi, dia CTO. Nah itu saya lumayan jauh juga sih tadi ngapain aja ya. Tapi kira-kira mungkin dari sisi, lah kita coba cari tadi ininya. Masih bisa nge-stuck di terminalnya juga gitu. Show rules ya, full information kali. oh iya Coba. betul. Session user SSH-nya dibatasin. Jadi hanya bisa satu kali. Nah ini banyak juga sih. Oke, oke. TCP. IP saya tadi 10.0.1. Tapi ini sekarang udah bisa open dua terminal gini sih. Dan awalnya nggak bisa. Cuma yang blok AL tadi itu baru nemu tuh, Om. Dia langsung ke blok AL semua, jadi SSH mati nih. Saya nggak bisa akses di PowerShell. Jadi langsung aksesnya di sini nih, di VMware. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya mantap juga. Nah ini jelas dia nggak bisa kan. Cuma kan tadi habis scanning ini ya. Kita kalau sisi lognya, pasti jelas kita ceknya dari kayak kayak WireShark itu ya lognya. Nah, dia gini. Nah, nih Om. Tuh, jadi dia kebloknya kayak gitu Om. Ini saya baru tahu nih, jujur. Tapi prakteknya baru dicoba seperti ini. Nmap scanning-nya. Kira-kira gimana tuh Om? M0. Baru jelas nih tadi. Ini gara-gara salah definisi nih tadi. Panjang nih. Gak apa-apa deh. Hmm, oke, oke, oke. Oke, ini salahnya di sini sih tadi. M1 ya. Tapi
Yang Ubuntu nih kita perlu fix lagi sih. 138. 137. Tapi bisa nggak kalau waktu blocking itu dilihat kinerja prosesornya bisa nggak Om? Harusnya bisa sih. Gimana ya lihat ya? Kita, saya nggak lihat ya. Betul juga sih, menarik nih. Kita tesnya lihat di sini aja kali. Dia ada tool stop nggak? Nggak ada ya? Oh ada. Gini om? Atau gimana? Tuh, CPU-nya 0,0 Oke, persen. blocking jalanin. Ini dia udah langsung blok nih om. Karena aku masih ngetes kan. Tuh, nge-scan. Tapi lebih nggak, bukan ngeblok ya, apa ya bilangnya? Portnya. Nah, ayo mas, install mas. Nanti kita sharing bareng lah, seru nih. Aku masih belum banyak paham juga nih jaringan nih. Saya seru nih. Baru enak nih. Oke, lagi siap-siap di OpenSUSE. Menarik, menarik. Apalagi om kira mau di review om. Coba ini saya tadi ini nggak bisa masalah di apa ya ini? Siapin PM dulu. Siap. Chat etc net plan. Oke, sudah. 2345678. Kinerjanya rendah ya kalau cuma blocking pingnya. Tes Nmap ya. Oke, mantap. Nah, ini saya coba fix dulu deh. Ini saya malah yang ini nggak bisa ping Google. Permasalahannya di sini sih tadi. Saya punya di Ubuntu servernya host only not. Nah, malah pada saat ngeping malah sih ini. Harusnya titik 137 dong yang ngeping. Kenapa IP 192? Coba kita samarin. D8. Dia nggak mau. Hmm, oke. Kenapa ya? Saya menggunakan adapter di VMware VMnet satunya host only. Sorry, adapter satu VMnet 0 NAT tipenya custom. Terus yang adapter 2 VMnet satu host only. Jelas jadinya nggak bisa dia nih. Mau eksternal si Cloudflare butuh butuh jaringan keluar. Hmm. Ini nggak error ya. Kita coba dulu. Siapin VMware dulu, guys. Oke. Oke, ini bagus nih. Kita coba testing di sini ya. Sudo nano etc netplan 50. Oke, berarti saya menambahkan hak ini baru ya, konfigan baru.
Itu apa tuh Mas? Banyak yang nggak support kernel headernya. Wow, banyak yang nggak support kernel header VMware modul. Oke, belum explore sampai situ sih. Menarik sih. Boleh review Mas. Itu apa itu Mas? VMware modul. Apa itu? VMware modul. Auto install VMware Power via CLI. Kayak modul ini ya. Modul ini kaum bukan deh. Ini VMware Tools ya. Bukan bukan. Mod config. Oh, apa itu? VMware mod config ya. Mod config. Sudo VMware mod config console install all kernel header. Sudo dependensi. Ini ada bacaan fixnya nih. Ini fix VMware module update ISO on Linux. Ini kalau misalkan di case-nya di mana nih? Untuk menjalanin kernel VMware komponen. Oke, kernel. Menarik, menarik, menarik. Tapi si ini Ubuntu server virtual device bukan butuh komponen juga prosesor. Ya, butuh komponen ya. Oke, gak apa-apa. Kita gini aja. Kita coba testing ini. Berarti ini ping Google udah aman ya. Kita coba try. Berarti menjalankan sudo net plan try. Oops. Enter timeout to update the new configuration. Oke, configuration sukses. Kita baca dulu biar supaya dia mau lihat. Kita pakai sudo. Nah, seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dia masih nge-start ini ya. Coba kita matiin dulu ya. Ini kalau dimatiin langsung stop harusnya. Oh, masih nge-scan. Atau gimana nih? Ini dari 137. Oke, ini dari 137 ya. Kita coba ping Google deh. Google.com. Oh, masih nggak mau. Oh, berarti aku harus bikin config baru. Cuma di lognya ini udah kritik nih. Bahwasannya aku udah minta nge-call ke FreeBSD jaringannya. Wah, menarik, 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 menarik. Oke, oke, oke. Nice, nice. Pakai filternya udah masuk ya. Karena aku udah ngeping nih. Netplay-nya udah masuk. Cuma kita nggak bisa ping 888. Karena kembali lagi di rulesnya si OpenBSD. Kita butuh rules baru. Oke, kita bikin rules baru. Area teman-teman. Kita coba Kalau ping domain gimana, Om? ping domain. Om. Ping, Ya. ping domain tuh tadi dia nggak. Bentar om, saya coba ya. Doas. Ini belum ada ganti ini om ya. Belum ada ganti rules. Nah ini rules yang ngepingnya. Tuh. Dia kayak gini om. Kalau ngeping domain seperti itu. Kita coba ubah lagi rulesnya. Ini kita dibikinkan rules baru yang artinya ntar Ubuntu ini harusnya bisa ngeping sih. Nge-call ke BSD ya. Kita direct ke dia ya. Oke. Set block policy drop. Not rule penting. Bungkus paket dari Ubuntu. Oke. Blok lokal. Terus ping. Nah ini ping kita udah berhasil dan as web update. Oke. Dia berarti nge-ping nge-web juga nih om. TCP, UDP, CMP. Sekilas mungkin om bisa lihat juga nih om. Konfigurasinya. Lumayan baru juga nih. Oke. Allow Windows in TCP ini udah ada masang. Berarti saya butuh NAT rule penting ini. Tapi nggak apa-apa. Kita coba salin. Oke. Kita panggil di sini.
Oke, kita bikin rapi dulu. Berarti kita bikin satu, dua, tiga, empat, ini lima. Oke, Y. Oke, di sini kita ngeload lagi. Doas, pfctl, minf, etc pf.config. Ups, sintaknya ada yang salah ya. Subnetnya. Kenapa nih? Rules not loaded. Why? Oh, berarti dia butuh subnet kan? Makro subnet nggak didefinisin. Wah, keluar Om Bayu. Nggak apa-apa. Hmm, hmm. Khusus IP 137 aja nggak sih? Khusus si IP Ubuntu aja nggak sih? Aja nggak sih? 137. Kenapa harus segmen semua? Ya kan? Soalnya kali, soalnya si kali IP-nya 129. Nah, ini aja kita kasih log. Caranya gini. Harusnya kita tadi pakai log ya. Gak apa deh. Udah nggak ada duluan. Gak apa deh, langsung aja. Wah, Surikata. Kita belum perkenalan sama tools-tools ini ya. Menarik, 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 menarik. Yo, halo Mas. Halo Mas. Security. Halo. Ah, kok pada keluar? Gak apa-apa, gak apa. Next bisa aku ramen lagi slow. Ntar rame nih. Aku posting di LinkedIn sebelumnya. 200 orang gabung grup, cuma di Zoom-nya belum rame. Mantap. 200 orang di LinkedIn-nya yang nge-like 200 Oh, orang. Cuma yang di grupnya lumayan nge-spam juga nih. Kita setuju-setuju dulu. Cuma aku masih penasaran sih, wah ini kayak menarik nih ngoprek ini ya, OpenBSD ya. Single ARM Ubuntu. Serius, mantap banget nih. siapa bilang tidak menarik? Mantap, mantap. Duh, Ini lebih lebih gila dari Wazoo juga nih. Apalagi di Combine ya. Wah, wah, wah. Single ARM router. Nah, ini khusus aku pengen NAT-nya bisa keluar. Nah, tapi gimana? Aku harusnya udah. bentar ya Mas ya. Oke, Mas. Bentar ya. Sip, sip. Masih nggak mau ya? Tapi kok si Wazoo bisa ngeping ya? Wah, itu nggak masuk akal sih.
Tuh, Wazu bisa ngeping ya tadi ya. Coba deh Wazu, Wazu, Wazu. Wah, ini nambah mesin lagi nih. 138 ya. Tuh, 234 8. Coba kita tes lagi. Ping google.com. Ini pingnya pakai domain ya. Nah, ini dia bisa. Tapi dia kalau cek dari IPA, dia itu NS. Oke, apa caranya gini kali? Ini fine rule-nya sih. Rulesnya lumayan cukup ini ya. Oh, kita perlu aktifin forwarding, bro ya. Kita coba dulu, kita testing ya. Seperti apa kira-kira? Oke, forwardingnya jadi satu. Oke, bikin permanen biar abis ribut gak mati lagi. Oke, ini kita perlu bikin dia permanen. Forwardingnya, oke. Terus kita sysctl net add config. Oke, udah kalau udah muncul, kita coba ping dari Ubuntu. Apakah bisa? Oke, bisa berhasil guys. Oke, ini keren banget serius. Kira-kira gitu ya. Ini jadi eh yang bisa berkoneksi atas izin si routernya ini OpenBSD-nya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari log, nah dia bakal ada nge-call. Oke, ini hasil dari Nmap ya. Si Nmap dia bakal nge-fix, cuma si kalinya tadi kan dia IP kali kan 129. Nah, IP kali 129, cuma dia nggak bisa berhasil. Dia berhasil ngedeteksi bahwasannya ada host lah. Cuma dia nggak bisa login gitu. Mau pakai service SSH atau apa misalkan. Nah, ini dia nggak bisa. Karena kita udah masang namanya eh ini ya. Nah, kita udah masang ini. Yang pasti kita khusus buat 137. 137 itu miliknya si Ubuntu. Jadi kita akan ngasih dia keluarin ping Google ya gitu ya. Nah, terus ini blok logout-nya juga dan ini si firewall allow firewall ya. M0. Ini Ubuntu untuk yang dan inatnya. Lalu juga 137 dan ini only yang bisa ngakses SSH cuma si PowerShell saya ini atas VMware ya. Jadi kalau saya baru masuk di Windows, ketandanya itu .1 IP saya. Jadi gitu. Cuma saya yang bisa ngakses SSH. Nah, kenapa cuma saya yang bisa? Tuh. Jadi cuma saya yang bisa ngakses SSH. Jadi ini ngaksesnya pun bisa banyak ya. Ada config-nya itu kayak nggak ada sih, cuma ini aja sih. Oh, intinya cuma definisi IP ya. Jadi nggak terbatas buat berapa terminal sih. Tapi nggak apa. Kira-kira seperti itu highlight-nya. Dan kalau misalkan saya tes ping 10.0 10 10 137 gimana ya hasilnya? Kita coba lihat di log ya, apa hasilnya? Saya penasaran di situ sih. Oh, dia bisa ngobrol ya. Berarti dikali bisa ngeping si 137. Nah, itu gimana? Si kali si attacker. Kalau dia misalkan ngepingnya FreeBSD jelas nggak bisa dong. Tapi dia di log masuk. Soalnya bakal ada yang terdeteksi bahwa ada orang yang lakukan ICMP nih. Contohnya ya. Nah, oke, berarti memang tetap kalau kondisi itu kita nggak bisa memanfaatkan si OpenBSD buat ngehalau langsung ya. Berarti memang tetap harus hidupin UFW untuk ngeblokir bahwasannya 129 ya. Berarti kita tetap membutuhkan UFW si bawaan Ubuntu. Oke, menarik menarik. Kita dapat ilmu baru ya dari sini. Oke, apa lagi ya? Saat ini memang konfig kan kita masih ini ya.
masih case ini konfigan kita. Memang konfig kita masih ini. Boleh summary, boleh jelaskan tentang seluruhnya. Oke, saya akan minta jelaskan ke AI untuk konfigannya ini apa ya? Tolak dan catat semua traffic. Nah, dia bakal ngelognya ini yang tadi ya, teman-teman. Ngelognya. Ngelognya itu dia di sini ya, VF log ya. Nah, memang di nantinya mungkin next saya tuh penasaran bagaimana dia kalau diintegrasiin sama Wanzu. Tapi mungkin next akan kita list untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Cuma yang pasti, hmm, oke. Jadi intinya gitu sih. Dia bakal ngehalau yang serangan kayak semacam Nmap sih teman-teman. Saya masih perlu riset lagi. Kita akan ngetes-ngetes dan nguji-nguji lagi. Di ping 137 dia harusnya ya by TCP-DAM-nya aja sih. Di punyanya si siapa? OS Ubuntu. Tapi ini yang punyanya si ini nih. Rulematte block ya kan. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Next kita akan bahas tentang hmm, lanjutannya. Oke, kita udah ngonfig ini ya. Banyak banget yang kita ngonfig ya. Tentang log lah. Kita akan bahas tentang log ya nextnya. Saya penasaran di situ sih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Untuk live ini saya persembahkan buat kalian yang ingin mencoba dan menjelajahi Stack ya. Jadi ini part 4 dari kita mendokumentasikan Stack Server. Stack Server yang pertama itu kita udah belajar bagaimana membangun server LAM, yakni Linux yang menggunakan Ubuntu versi 2404, Noble, dan Apache 2.4, database menggunakan MariaDB, PHP server side-nya itu menggunakan PHP, lalu juga kita memanfaatkan si WAF-nya ini ya. Eh jadi saya menggunakan WAF-nya mode security. Nah, kalau lah saya misalkan memasukkan semacam pilot seperti ini, nah ini bakal ketutup gitu. Nah, cuma memang dari sisi code-nya ini dia rentan terhadap SQL injection dan injection jenis seperti SSS dan juga LFI. Nah, kalau misalkan saya nonaktifkan, nah cara nonaktifkannya itu cukup mudah. cdiff etc lalu ke mode security. Nah, dia dikonfigkan mode security config. Nah, ada di video sebelumnya sih. Nah, ini kalau misalkan saya ini saya sistemctl restart eh, mode security Apache ya, karena Apache-nya ini bekerja sama dengan mode security sih dalam artian. Nah, saya berhasil menginjek gitu. Jadi saya bisa tahu pentester ini pemilik siapa. Nah, pentester ini kenapa IP 9 gitu kan? Ketahuannya 9 ya. Nah, di 9 sih. Cuma karena ini konfigannya saya menggunakan multi-layer ya. MariaDB-nya ini saya install multi-layer. Jadi kalau misalkan Oracle-nya saya matiin gitu. Nih, Oracle-nya saya matiin. Apakah yang akan terjadi? Dan jelas dia bakal nggak berhasil gitu. Dah, Ya, secara OS udah aman. oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Thanks telah coming. Oke, jadi saya akan matiin ininya, recordingnya. Next kita akan lanjut ya. Ini kita udah bahas part 2 ya. Sama kemarin, oh sorry, stuck yang keduanya, Wasuh. VM, VNet itu apa VMnet ya? Jadi
Lupa lagi ngebenerin yang mana. Kita wazuh ya kemarin ya. Oke, kira-kira gini ya teman-teman. Cuma lebih Oh, dalam jadi kita aktif akan terjun ke depan. sisi log. Thank you. Dengan yang mencurigakan, Kak. Nah, di dalam IP mencurigakan itu kan kadang Wazu itu kan belum tentu bisa ngelogging dengan benar kan, apakah ini IP-nya benar atau enggak gitu loh. Nah, si PF itu ngebantu. Betul. Aku nganggapnya gini, Dia Mas. bisa benar-benar tahu. Aku nganggapnya gini. Oh, si VP ini kayak apa ya? Wazu ya, Wazu ini kayak dia sebagai sentral kan. Nah, dia nih yang Iya, memerintah. benar. Cuma dia harus ada datanya dulu gitu. Yes, Dia betul. dia harus datanya Makanya aku dulu. bilang kenapa resource harus ada. Cuma si OpenBSD ini mungkin dia nggak bisa ngeblok sembarangan karena dia nggak tahu nggak ada perintah kan kalau misalnya diperintah atau kayak IP tables atau kayak si siapa gitu. Kalau ada perintahnya baru Ya, bisa gitu ya. karena ada rules masing-masing. Oke. Nggak boleh sembarang memang. Mereka emang ada ketentuan udah dari sisi networking. Lu baca Hmm. aja rulesnya. Banyak itu rulesnya. Oke, Nggak oke. satu tuh. I see, I see. Aku aja sampai pusing lihat rulesnya. Apa ini coba rules panjang ini aku bilang. Aduh, aduh. Sakit kepalaku. Gitu. Aduh, nggak bisa ya. Hmm, I see, I see. compatibility. Panjang itu, sumpah. Kalau mau dibaca BSD panjang banget. Nggak bakal selesai sehari. Harus diulik satu-satu emang. Nanti kalau Mas sudah tahu, udah, lu mau mau hardening, mau ngeblok orang bisa dari script lagi. Wah, enak dia BSD itu, sumpah. Itu kalau misalkan udah jadi memang mungkin kalau menurut capeknya memang dari awal sih ngumpulin atau bikin config sesuai Setahu kebutuhan kita, gua ya, sesuai kebutuhan kita gitu kan. enggak ya? Iya, bentar. Ini setahu gua sih, cuma gua bukan soto ya. Gua lihat dulu bentar. CF pakai networkingnya BSD bukan ya? Gua lupa lagi. Teng 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 udah ngeblok ya. Tapi berarti kita tinggal belajar main log dulu nih, belajar alur log terus karena aku belum belum apa sekalian aja cari ya. OpenBSD ini kayaknya harusnya ada sih agent installation agent gitu. Tuh kan, bener. Agent Wazoo Tuh, di OpenBSD. gua foto ya. Gua tuh pernah pernah denger anjir. Dia pakai BSD Family, setahu gua kalau Ferdi base-nya. Cloudflare. Iya, Oh, mana ya foto, Jir? Ya, nggak bisa foto lagi. Tuh, sedalam itu tuh gua ngulik jaringan, Jir. baik. Gimana ya, saking cintanya dengan sistem. Kok nggak bisa foto gue? Kalau di sini Nah, nggak bisa foto dari ini aja. di WA atau grup Iya, menarik sih. oh ya, grup. Oke, ini sebenarnya Jangan, ada panduannya ya, tapi 4.10 ya. Saya punya pakai tuh, empat udah, titik dua belas. Berarti aku harus main ngoprek-ngoprek lagi nih guys. Gimana caranya nih? Banyak silakan ini. dibaca. Oke, wait. Sep- Oke, Cloudflare provides extensive network security for BSD system dari keluarga BSD system. Active reverse proxy filtering traffic at key before it's reached the server. It protect BSD based web server, mail server, infrastructure from DDoS attack. Segila itu. Mas berapa banyak simulasi serangan kayak DDoS itu udah Nah, serangan gue belum pernah. Gue lebih ke arah ngamanin. ngamanin, tapi Jadi, nggak sempet eh, praktek kah? selama Atau udah ini coba? itu, kalau yang kemarin, kasus yang data warehouse itu kemarin kena main middle attack. Sempat. MTM Ya, itu itu faktornya sekali apa ya? doang. Aku belum ngerti sih itu. Gua juga nggak tahu, masalahnya gua udah disuruh mitigasi. Masalahnya gue bukan ngurus SOC, bro. Gue bukan SOC-nya, gue tukang DevOps-nya doang.
Gitu. Jadi gue nggak tahu karena apa. Gue mau nanya SOC-nya, SOC malah keburu ini. So sibuk. Ya udahlah. Mungkin banyak banyak kerjaan kali dia. Ngurus ngurus rules. Ya ngurus yang lain kali itu gimana. Gue nggak tahu juga. Ini sedih gue anjir. Itu nginstal sendirian gue. Nggak ada yang bantuin. Buset gue bilang. Sedih banget. Ya pokoknya seperti itulah. Kalau BSD Families. Buat desktop bisa. Tapi khususnya enak emang untuk networking. Tuh. Oh nggak salah itu SMB. SMB atau SMP ya? Ini juga aksesnya dari BSD Family deh. Kalau nggak salah lebih ke arah Unix like XMB ini. Or in Unix like, alright.